Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Mari kita izinkan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, terus memperkatakan, mendeklarasikannya, janji-janji Tuhan itu akan menjadi berkat, kekuatan, penuntun dalam hidup kita. Mari hari ini kita belajar satu tema firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, hari ini kita belajar satu tema salah langkah. Ya, salah langkah itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan seseorang ya. Kalau orang melangkahnya salah, ya tentunya tidak menuju kepada sasaran yang tepat. Kemudian orang yang salah langkah ya tentunya mengalami kerugian karena misalnya harus melangkah maju tapi karena salah, kita justru harus stop dulu, mengalami kerugian dulu, memperbaiki dulu, jadi kita bisa ketinggalan langkah ya sebelum memperbaikinya. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan, memberi kita pengetahuan, memberi kita satu tuntunan, memberikan kita satu peringatan. Jangan sampai kita salah langkah. Nah, mari perhatikan apa yang ditulis di dalam Amsal 19 ayat 2. Apa yang bisa membuat seseorang menjadi salah langkah? Yang kita lihat di sini adalah yang pertama adalah tanpa pengetahuan. Ternyata kalau orang tanpa pengetahuan tidak tahu sesuatu dengan baik, itu akan dapat membuat dia mengalami salah langkah. Pengetahuannya tidak cukup, apa yang dia pahami itu belum sepenuhnya bisa membuat orang salah langkah. Dan yang kedua, orang yang tergesa-gesa, ya, sudah tidak punya pengetahuan yang benar, ya, tidak tahu dengan baik, kemudian tergesa-gesa. Dua hal ini menjadi hal yang kita sangat perlu perhatikan supaya kita tidak salah langkah, ya, ketidaktahuan dan ketergesa-gesaan, ya. Jadi mari kita belajar ya, kalau firman Allah berkata tidak tahu, kurang pengetahuan, tergesa-gesa itu bisa mengakibatkan salah langkah. Ada orang yang tergesa-gesa marah, padahal belum tahu, tidak tahu, kadang-kadang tidak tahu duduk permasalahan yang sebenarnya, bisa mengakibatkan salah langkah. Jadi ada pertengkaran yang tidak perlu, ya, ada kemarahan-kemarahan, energi kemarahan yang mungkin seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi karena tidak tahu dengan persis, jadi sudah punya asumsi, sudah punya perkiraan-perkiraan sendiri, dan perkiraan-perkiraan itu salah, ya. Itu mengakibatkan mungkin ada pertengkaran keluarga yang berkonflik, berkepanjangan, dan itu sebabnya menjadi sesuatu yang tidak menjadi berkat. Ada orang yang kadang-kadang karena tidak tahu duduk permasalahan sebenarnya atau tidak tahu apa yang menjadi bahan pembicaraan, lalu tergesa-gesa menjawab sebelum memahami dengan benar. Itu bisa mengakibatkan orang itu mengalami rasa malu ya, karena misalnya perkataannya tidak saling menyambung dengan orang lain yang juga sedang berbicara. Itu sebabnya kita juga perlu hati-hati ketika dalam pembicaraan, ya jangan tergesa-gesa menjawab, jangan tergesa-gesa masuk dalam pembicaraan yang kita bahkan belum tahu. Ada orang-orang yang kadang-kadang punya pengalaman salah langkah dalam memberi barang. Ketika kita tidak tahu dengan persis ya bagaimana kondisi barangnya, lalu tergesa-gesa memberi suatu barang tanpa mempertimbangkan kegunaannya, bisa mengakibatkan salah langkah. Kita punya pengeluaran yang berlebih misalnya, kemudian mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak perlu, ya, dan mengakibatkan kita mengalami kerugian-kerugian secara keuangan, secara ekonomi, ya. Kita belajar ketidaktahuan dan tergesa-gesa itu bisa berakibat pada langkah-langkah kehidupan kita yang kemudian mengalami kerugian. Ada orang-orang yang mungkin secara dalam relasi ya tergesa-gesa mengambil keputusan menikah tanpa memiliki pengetahuan yang cukup tentang calonnya itu siapa, latar belakangnya siapa, bagaimana kepribadiannya, bagaimana dia menjalani kehidupannya, bagaimana karakternya, tidak punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana jalannya keluarga, bagaimana mempersiapkan keluarga, kemudian tergesa-gesa menikah, ya, bisa kemudian mengakibatkan ya ada keluarga yang tidak siap, ya, pribadi-pribadi yang tidak siap untuk menjalin hubungan dalam keluarga, sehingga ada konflik-konflik dan kepedihan yang berkelanjutan di dalam keluarga.
Sebaliknya ada keluarga-keluarga yang mungkin sudah membentuk satu keluarga, kemudian karena satu dan lain ada permasalahan. Tapi ketika tidak kemudian menggali masalahnya dengan banyak keterbukaan ya dalam pemahaman atau ketidaktahuan, kemudian punya asumsi-asumsi lalu tergesa-gesa memutuskan, ya biasanya mungkin kita berpikir secara emosional, ini menurut saya, tapi tanpa pengetahuan yang cukup. Itu bisa membuat seseorang kemudian tergesa-gesa mengambil keputusan. Mungkin ya mengambil keputusan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan yang tentunya tidak menjadi hal yang disukai Tuhan ketika orang mengambil keputusan untuk mengakhiri sebuah keluarga, ya memecahkan satu keluarga dengan perpisahan atau perceraian. Salah langkah yang sangat berbahaya tentunya ya. Ada orang-orang yang kemudian tergesa-gesa investasi keuangan, investasi bisnis tanpa punya pengetahuan yang cukup tentang bisnisnya ini harusnya menjalankannya bagaimana. Ya bagaimana prospeknya di tempatnya, bagaimana usahanya apa, bagaimana dengan keuangan saya. Lalu ketika itu tergesa-gesa tanpa punya pengetahuan yang cukup, ya bisa mengakibatkan kebangkrutan. Ada orang-orang yang mungkin tergesa-gesa karena masalah keuangan. Ya kemudian melakukan mencari jalan keluar dengan melakukan pinjaman-pinjaman yang harusnya kita bisa punya pengetahuan bagaimana melakukan pinjaman yang baik ya, yang tidak merugikan ya. Ketika orang-orang tergesa-gesa kemudian terjerat secara ekonomi dalam hutang piutang yang berkepanjangan. Ya banyak hal yang kita perlu lihat hari-hari ini ya. Dunia ini berjalan dengan tergesa-gesa. Orang sekarang berusaha instan untuk cari segala sesuatu, mencari jawabannya dengan secepat mungkin, berusaha mencari jawaban tanpa memikirkan, tanpa mau mempertimbangkan. Banyak orang kemudian berusaha mencari jawaban dari internet, dari Google ya. Kita perlu berhati-hati untuk hal itu. Karena ketika kita tergesa-gesa tanpa membuktikan kebenarannya dengan hati-hati, itu bisa menjadi jerat dan membuat kita salah langkah. Karena itu bagaimana caranya? Apa yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan supaya kita tidak salah langkah? Ada dua hal yang saya ingin kita ingat hari ini. Yang pertama, jadilah anak Tuhan yang belajar. Supaya apa? Kita punya pengetahuan. Belajar itu dari siapa ya? Dari firman Tuhan. Belajar tanya kehendak Tuhan. Tuhan apa yang engkau mau? Beri tahu aku Tuhan, beri aku hikmat. Karena di dalam Tuhanlah ada hikmat. Di dalam Dialah ada petunjuk-petunjuk. Dia yang membuat kita. Tuhan itu yang menjadikan manusia. Tuhan itu yang menjadikan kita. Jadi Dia tahu persis bagaimana seharusnya kita berjalan, bagaimana seharusnya kita melangkah dalam hidup ini. Jadi mari kita belajar banyak dalam firman Tuhan ya. Dalam doa kita tanyakan, belajarlah dari orang-orang yang sudah senior, yang sudah lanjut usia, punya pengalaman. Mungkin saudara mau buka bisnis, tanya orang yang sudah berpengalaman lebih dahulu. Anda yang mau menikah, tanya, belajar dari orang tua, tanya belajar dari pengalaman mereka. Mungkin kalau keluarga Anda belum bisa memberikan masukan-masukan yang baik, belajar dari keluarga-keluarga yang berjalan dengan baik. Jadi kita belajar untuk terus mengerti kehendak Tuhan ya, melalui belajar dari firman-Nya, dari orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Ya, kita juga bisa belajar dari pengetahuan-pengetahuan yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak kemudian kurang pengetahuan sehingga kita mudah salah langkah, mudah tergesa-gesa. Lihatlah dengan baik, belajarlah dengan baik supaya keputusan kita adalah keputusan yang terbaik. Kedua, selain kita belajar adalah berpikir. Artinya sebelum kita bertindak, berpikirlah sebelum bertindak. Berpikir itu artinya kita mempertimbangkan.
ini betul atau tidak, ini rugi atau tidak, ini menguntungkan atau tidak. Sehingga ketika kita berpikir, kita mempertimbangkan semua aspek, kita bisa lebih hati-hati ketika kita mengambil keputusan. Ini kalau keputusan ini saya ambil, apakah merugikan saya, apakah merugikan keluarga saya, ataukah menguntungkan keluarga saya. Kalau saya bertindak seperti ini, efeknya seperti apa? Kalau saya bereaksi seperti ini, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan? Ketika kita memikirkannya, berpikir sebelum bertindak, itu akan menjadi bagian yang menolong kita untuk tidak salah langkah. Jadi kita belajar menguji segala sesuatu yang kita lihat, yang kita belajar, kita pikirkan lagi, kita uji lagi sejauh mana kebenarannya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pikirkan segala sesuatu, uji kebenarannya, uji segala sesuatu supaya kita kemudian bisa tahu yang benar, yang mana, lalu pegang itu ya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang melangkah dengan benar. Ketika langkah-langkah kita benar pasti akan mendatangkan berkat ya. Ketika langkah kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan janji ada berkat yang akan menyertainya. Jadilah orang yang rajin belajar, rajin memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Amsal 21 ayat 5 berkata demikian, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi hari ini mari kita belajar. Saya percaya kita ingin langkah kita adalah langkah yang benar. Dan firman Allah berkata begini, Tuhan itu menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena itu mari kita cari kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan langkah-langkahnya, pikirkan dengan baik. Dan saya percaya langkah kita adalah langkah yang benar bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, selamat melangkah dengan Tuhan, menikmati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti Renungan 79, kiranya ini dapat menjadi satu dorongan untuk kita, berkat bagi kita untuk terus mengalami kemenangan dalam langkah-langkah kita. Kami mendorong Bapak Ibu, mari kirimkan ya pokok-pokok doa yang kami dapat doakan bersama, dukung bersama. Mungkin ada pergumulan atas pekerjaan, atas kondisi ekonomi, atas sakit penyakit, kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya di tempat ini kita mengalami mujizat demi mujizat, kemenangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu juga dapat mengirimkan kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu alami, mujizat kesembuhan, ya pemulihan yang Bapak Ibu alami, sehingga itu dapat menjadi dorongan bagi setiap orang yang juga mendengarkan renungan ini. Mari kita saling berbagi, saling berkarya, saling menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau menginginkan setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Langkah-langkah kami adalah langkah-langkah hidup yang benar. Karena itu kami mengucap syukur, tolong kami menjadi pribadi yang suka belajar dari firman-Mu, belajar dari orang-orang yang berpengalaman, belajar dari kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami memiliki pengetahuan yang baik. Dan beri kami kemampuan untuk berpikir dengan baik sebelum kami bertindak, memikirkan segala sesuatu dengan bijaksana, sehingga ketika kami bertindak, tindakan kami, jalan kami, langkah kami adalah langkah yang benar. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terus menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami berdoa, berkati setiap pribadi-pribadi. Mungkin ada orang-orang yang sedang memikirkan langkah-langkah mereka atau kebingungan, keputusan-keputusan apa yang mereka harus buat. Kami berdoa ada hikmat Tuhan dalam hidup mereka. Berikan mereka hikmat di dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan, ketenangan untuk memikirkan, untuk belajar, merenungkan, dan beri mereka hikmat untuk tidak salah langkah mengambil keputusan, apakah itu dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, apapun yang harus mereka putuskan, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membimbing. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang akan berikan kekuatan, berikan semangat, berikan daya juang yang baik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam pengobatan, biarlah Tuhan akan menolong supaya mereka terus ada di dalam sukacita di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Engkau. Dan kami percaya mujizat Tuhan akan terjadi bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bagi Engkau yang berkuasa menjaga supaya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang jangan tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu. Bagi Engkau adalah
kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.